ekor Gomora langsung dibikin putus lah. Halo guys, kembali di cara dengan breakdown episode 7 dari Ultraman Omega. Pastinya bakalan jadi debut Trigaron Star Rekines. Dan ketika team up bareng Omega kayak udah kompak banget loh. Ya kemudian mereka akan berhadapan dengan Gomora. Jadi untuk debut armornya minggu depan ya. Kok bisa sampai lawan Mons Aga? Kalau dilihat dari teaser previewnya kemungkinan tuh kaiju dari dimensi lain sih. Terus untuk special guest kali ini orangnya emang bikin kesel mampus ya guys. Lu pengen dapat views rame mah gak perlu sampai nyebar hoax juga. Udah gitu banyak lagi yang percaya. Jadi ini dia breakdown episode 7 Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene aja langsung battle loh. Yang mana Omega sedang berhadapan dengan Gomora namun kerepotan. Pas Kosei berusaha nolong Sorato pakai Rekines pun sama aja. Yang ada Rekines kena bantai ya. Namun setelah pertarungan ini tiba-tiba Sorato jatuh sakit. Tumben lu gak lapar? Ini yang terbang kayak bulan sabit apa pula? Langsung opening, judul untuk episode hari ini adalah Sakit Pilek. Kembali ke gudang Tayo. Kenapa Sorato bisa sakit begini? Mungkin karena dia sering kecapean deh. Sakit kok malah seneng. Mumpung tadi kepalanya Sorato panas, kompres dulu dong. Melalui YouTube, Kosei menemukan sebuah video aneh yang mengatakan kalau Omega adalah si jin yang menyerang bumi dari seorang streamer bernama Okami. Lah, perasaan Sorato gak pernah bikin pose begini deh. Mungkin AI kali. Ini streamernya juga yang nyari perhatian doang sih. Udah salah kok malah ngotot. Mengetahui adanya benda misterius yang melayang, Okami pun berusaha menggunakan ini untuk menaikkan viewsnya. Mumpung tadi pagi mereka ngelawan Gomora, pastinya Ayune bakalan nanya ke Sorato ya guys. Cuma karena Sorato lagi sakit mau gimana? Dari spekulasi orang-orang Ayune bisa jadi Gomora itu kaiju luar angkasa loh. Toh meteornya aja jatuh di tempat yang sama juga. Tiba-tiba, Rekines pun memberitahu Sorato dan Kosei kalau Okami sedang melakukan live streaming untuk mencari tahu benda misterius tersebut. Yang kemungkinan tuh ada hubungan sama Rekines ya. Jadi ini sementara Kosei mau gak mau harus cari tahu sendiri dulu. Sedangkan Sorato tuh harus dijaga sama Ayune lah. Yang mana Ayune juga ada info soal benda misterius barusan ya guys. Dari bentuknya kok malah mirip tanduk Gomora. Sorato pun tiba-tiba mengingat kalau kaiju barusan adalah Gomorasaurus. Mereka bukan Uchu kaiju kok. Yang kemungkinan Gomora pun bisa jadi muncul nyari makan doang sih. Sesampai di balai kota, Kosei berhasil menemukan batu misterius tersebut dan mengambilnya. Tapi karena di situ ada Okami gitulah, Kosei malah dikejar massa dong. Mengetahui Gomora yang kembali, Sorato segera berubah menjadi Omega meskipun sedang sakit. Ya secara battle Sorato cukup repot cuma tetap berusaha ya. Bangke lah si Okami malah jadi ngefitnah gitu loh. Mengatakan kalau Omega hanya datang untuk menyerang bumi. Fitnah aja terus. Perkara ngeluarin Kosei dipermasalahin jir. Udah gitu orang-orang pun percaya. Namun Kosei tetap berusaha meyakinkan sekitar kalau Omega berjuang demi manusia. Dengan keyakinan Kosei, batu misterius pun berubah menjadi Meteo Kaiju baru bernama Trigaron. Gila nih Meteo Kaiju kenceng banget loh. Sehingga bisa membantu Omega dalam melawan Gomora. Kerjasamanya yang kompak, high speed parah. Dan pada akhirnya, Gomora pun berhasil dikalahkan dengan Reticulate Kosen. Mampus tuh kami, view lu anjlok kan? Dari pertarungan barusan udah pasti Kosei bakalan nanya Sorato soal Trigaron tadi ya. Kira-kira lu inget gak? Yang kemudian Sorato berterima kasih kepada Kosei seperti biasa. Ngapain terima kasih? Kita kan teman. Kayaknya Sorato gak mudeng deh. Dan episode 7 pun selesai guys. Overall untuk hari ini episodenya cukup santai kayak episode kemarin juga ya. Dan ya belum terlalu fokus ke cerita ngembalin ingatan Sorato. Karena soal begituan kayaknya memang harus nunggu episode 10 ke atas atau enggak masuk second core dulu deh. Terutama di Ultraman itu episode 11 sama 12 biasa arahnya udah ke sana. Tapi buat diikutin still enjoyable ya guys. Mulai dari Sorato pertama kali tahu soal sakit, debut Trigaron, special guestnya walaupun ngeselin begini ternyata berpengaruh ke cerita. At least gak kayak Yuta kemarin lah. Secara fighting scene-nya tadi juga udah terbilang bagus. Karena didirect sama main Kantoku Taiga Ryuichi Ichino loh. Wah, terakhir kali beliau terlibat itu movie Taiga ya. Ada kali 5 tahun gak balik. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, Sorato sakit. Ini habis battle lawan Gomora tadi, Sorato tiba-tiba langsung drop gitu. Tumben dia ditanya soal makan gak lapar. Yang mana kalau dilihat Sorato ternyata kena sakit pilek sama demam ya. Bisa jadi karena keseringan capek kali. Tapi buat si Jin pertama kali ngerasain sakit justru Sorato kelihatan seneng banget loh. Jadi pilek gini toh. Disuruh ke rumah sakit kok malah tambah semangat.
Apalagi biasa kita yang laki-laki itu kalau kena demam doang udah kayak mau mati ya guys. Cuma untuk Sorotto sendiri tetap ada gak enaknya juga lah. Karena pilek tadi penciumannya jadi gak tajam. Makanya dia sebelum berubah ngeliat peta dulu ya. Daripada nanti udah berubah gak tahu Kaiju di mana. Emang agak lain sih Sorotto. Yang 2, sifat Ayumu. Walaupun tadi screen time Ayune di gudang Taiyo doang, tapi gue cukup puas sama sifatnya ya. Karena selain biasa Ayune datang nanyain soal Kaiju, dia tetap peduli ke Sorotto sama Kose juga. Contoh aja tadi pas Sorotto sakit dibikinin bubur, itu sifat onesannya keluar sih. Ame. Monku o iwazu ni tabe nasai. Ato, okai wa chanto taberu koto. Jadi gak cuma fokus deketin Sorotto demi tahu soal Kaiju aja. Yang 3, streamer Okami. Menjadi special guest di episode hari ini dan beneran menyebalkan banget. Jujur ini episodenya lumayan nyindir konten kreator yang sering clickbait rage bait gitu sih. Yang mana Okami berusaha memfitnah Omega maupun hal lain untuk bisa meningkatkan jumlah views-nya. Anjir itu udah AI backsound-nya pakai suara X-File dong. Apalagi pas Kose nemu batu Trigaron banyak yang percaya sama omongan Okami loh. Mana dia orangnya dikasih tahu yang bener malah bebal pula. Makanya pas view streaming dia anjlok mampus lah tuh. Cuma buat kita mungkin kayak kurang puas aja ya guys. Kalau mau lebih puas mungkin Okami ini endingnya dimakan atau diinjak sama Gomora sih. Tapi dari kejadian Okami di sini kita bisa tahu reaksi orang-orang tentang Omega juga ya. Kalau tadi gak ada Kose kayaknya bisa lebih parah lagi deh. Yang keempat, kemunculan Gomora. Akhirnya anak emas Mbah Subur balik lagi sebagai Kaiju mingguan. Dan ketika disinggung sama Ayune di awal tadi gue lumayan kaget ya. Gomora kok dibilang Kaiju luar angkasa? Itu kayak gak masuk akal loh. Rupanya kebangun karena meteor jatuh dan nih Kaiju pun cuma nyari makan sama mengamuk doang. Jadi buat cerita ini gak yang terlalu gimana-gimana banget lah. Tapi di sisi lain gue cukup takjub sama Gomoranya juga ya guys. Kayaknya di episode hari ini dia kena buff deh. Gila, tahan banting bener. Dilawan Omega sama Rekines masih menangan dia, cok. Jadi gak berasa kayak Samsa. Oh bang, mungkin karena Sorotto lagi sakit kecapean kali. Ya, cuma tetap aja. Pas dia ngangkat Rekines itu loh. Niatnya Rekines pengen nahan pakai jurus Psikokinesis kok malah jadi senjata makan tuan. Terus jangan lupa, ekor Gomora sempat dibikin putus sama Trigaron ya. Setiap kali Gomora comeback tuh ekornya kayak udah wajib sih. Yang kelima, debut Trigaron. Meteo Kaiju kedua di episode hari ini dan berasal dari batu misterius. Jadi yang Trigaron tuh pas jatuh ke bumi kemungkinan gak bareng sama Omega kayak Rekines kemarin deh. Yang mana Meteo Kaiju ini bangkit setelah mendengar perkataan Kose agar bisa membantu Sorotto. Apalagi kalau kita ngomongin jurus high speednya kenceng banget loh. Yang walaupun di sini Sorotto gak terlalu ingat soal Trigaron ini apaan, tapi dilihat dari mereka yang team up bareng kayak udah kompak ya guys. Bisa diajak tos lagi. Next, kalau untuk Trigaron paling gue penasaran sama jurusnya sih. Kira-kira selain high speed ada lagi nggak? Dari segi sifat pun buat sekarang dia masih yang 11-12 kayak Rekines juga. Nggak ganas malah kelihatan friendly tuh. Mungkin di Meteo Kaiju kedepannya bakalan ada perubahan sifat kali. Yang keenam, keunikan Rekines Sleep Mode. Wah ini yang gue maksud pas episode 3 kemarin ya. Dan di episode hari ini tuh kayak bener-bener diliatin banget sih. Oh jadi Rekines itu dia terbang tuh. Ya biar ada sedikit interaksi lah. Kira-kira nanti Trigaron bisa nggak? Masa cuma Rekines doang? Terus Rekines sama Trigaron ketika barengan akur juga nggak? Hai guys, ya just gitu aja untuk breakdown episode 7 dari Ultraman Omega. Ditunggu episode minggu depan, ada debut Trigaron Armor, Mons Aga bakal comeback. Tuh Kaiju mah nggak mungkin dari bumi sih. Kayaknya gak jauh-jauh dari kesalahan special guest-nya deh. Berawal pengen nyoba sesuatu, malah gak sengaja bawa Kaiju dimensi lain deh. Paling segitu aja. Kalau punya pendapat, koreksi tambahan atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye bye.